Shalom, shalom. Shalom. Semua sukacita pagi hari ini. Puji nama Tuhan, semua sehat ya. Apapun keadaan kita aminkan. Tuhan Yesus dahsyat bekerja dan kita pun sehat. Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Pagi hari ini kita ada di hadapannya. Mari kita satukan hati. Kita siapkan hati kita untuk menyembah, memuliakan namanya, menyenangkan hati Tuhan kita. Ya Raya Sikiri Aradada. Ya Raya Sikiri Aradada. Oh ya Raya Sikiri Aradada. Boleh dengan kasih jemaat saya bangkit berdiri, saya undang bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami dengan duduk diam mendengarkan Tuhan bicara. Bahkan melakukan apa yang Tuhan sampaikan Tuhan melalui firman-Mu. Kami percaya itu menyenangkan hati-Mu. Ini kami Bapa, kami ada di sini. Bentuk hati kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau ada beserta kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau menyertai kami Tuhan. Pagi hari ini bahkan Engkau juga menyertai semua keluarga kami Bapa. Terima kasih melayakkan kami. Terima kasih menguduskan kami. Terima kasih boleh memanggil kami ada di hadapan-Mu. Bapa, Engkau baik, sangat baik. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Apapun yang kami bawa pagi hari ini Bapa, semuanya bersumber karena kebaikan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, tak habis-habisnya kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau fokus menyenangkan hati Tuhan kami. Dan kami menyerahkan semua keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, semua yang bertalian darah dengan kami, bahkan seluruh harta benda, pekerjaan, studi, usaha kami, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan yang ajaib, dahsyat, mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap masuk dalam hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi yuk sambil jemaat boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat
rindu jemaat saja naikkan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin Aba. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa Kami rasakan hadirat-Mu ya Aba, memenuhi sekeliling kami. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Aba. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Yesus yang kami sembah, Yesus Tuhan Kau ada di sini bersama kami Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu ya Aba, pribadi yang paling mengandal kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ya Raya. Yesus Bapa, hadirat-Mu Yesus yang menyembuhkan, melepaskan, membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Ku ingin tetap di sini. Amin. Kami menikmati Kau Bapa. Mati Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Aba. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin ya Aba. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
Engkau ada di hati kami. Kau menyertai kami ya Aba. Apapun keadaan kami, Kau satu-satunya pribadi yang paling mengenal hati kami. Oh ya Raya Sikiridi. Ya Raya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Amin, amin. Tiada yang tersembunyi Ini anak-anakmu Abah. bagimu. Ini setiap hati kami di hadapan. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Ya Allah, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, Bawa kami ya Tuhan mendekat selalu. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan kita. Hanya Engkau Lihat hati kami ya Allah. pribadi yang mengenal Lihat setiap hati Tuhan. Lihat jangan. tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Yesus, bawa kami selalu dekat. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, sekali lagi nyatakan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Beri sorak-sorai, beri sorak-sorai bagi pribadi yang paling mengenal kita. Berserulah kepadanya, berserulah kepadanya. Selama Ia berkenan, Ia dekat di hati kita, Ia bersama kita. Dia yang paling tahu isi hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Setiap pujian yang kami naikkan menjadi doa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Bentuklah seperti yang Tuhan mau. Kami mau menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya saat kami menyenangkan hati Tuhan, doa yang kami minta, penuaian terjadi atas hidup kami, penuaian terjadi atas anak-anak kami, penuaian terjadi atas keluarga, atas gereja kami, atas kota kami, bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Bapa Raja kita. Ini tahun penuaian 2025. Jangan sampai tidak ada yang menuai. Kita tangkap firman-Nya bahwa kita akan menuai asal kita melekat sama sumber penuaian. Amin. 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 Mari kita naikkan Amin, amin, pujian amin. ini. Ini bagi
Tuhan. Bersorak-sorailah, Hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, menuaikan jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya, hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya, hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. terjadi bagi kita semua. Kepada kita Amin. seperti yang dijanjikannya, Kita semua berdua. menuaikan jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya, hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, Dicurahkan. dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya, hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama, dicurahkan bersama-sama, dicurahkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami percaya hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Kami menuai terjadi percepatan, terjadi acceleration di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami menyembah Tuhan Allah yang besar. Mari kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai lebih lagi. Saya percaya GNR bisa lebih dari ini. Woo! Yes, Lord. Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, Amin. penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Yesus tidak berubah.
besar. Amin. Amin. Sebelum kita duduk, boleh sorakan haleluya 3 kali dengan sorak-sorai. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Terima kasih. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Kau baik, Bapa. Kau baik. How we love you, Lord Jesus. Sebab Engkau besar. Kuasa-Mu menyembuhkan, memulihkan kami. Dengan apa akan kami balas, Bapa? Selain menyenangkan hati-Mu, Yesus. Terima kasih, Bapa. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami persiapkan hati kami, Tuhan, menjadi hati yang gembur, hati yang siap ditanami, sehingga kami boleh menuai. Terima kasih Bapa yang baik. Bicara melalui Bapak Pembina Rohani kami, bicara melalui Bapak Gembala kami, Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Sesuatu pasti kami terima, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bawa pulang kemanapun kami melangkah. Sebab Tuhan Yesus yang paling mengenal kami, bekerja atas kami, menyertai kami, Bapa. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ini kami ya Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ini kami Tuhan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Amin, amin. Ini hati kami Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ini kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, Ya Aba, ya Aba. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, Yesus Tuhan. menyenangkan-Mu, senangkan hati.
bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Ini hati kami ya Bapa. Semua Seperti ku apa, berikan padamu. Amin. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan, Boleh saya undang jemaat sambil bangkit berdiri. senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu ya Abah. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin, 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 Yesus Tuhan. Benar Tuhan, biar lagu ini keluar dari hati kami. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami. Biar nama Yesus ditinggikan. Biar nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Yesus, biar pakai terus hidup ini Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih biar firman yang kami boleh dengar pagi hari ini membuat kami menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang setia untuk dalam melayani Tuhan. Terima kasih Yesus, diberkati kami Tuhan, ekonomi, keluarga, kesehatan. Dan kami percaya kami memperoleh jawaban yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian ya. Kita masuk di minggu yang ketiga di bulan Maret. Kita akan mendengarkan firman dari Bapak Gembala Sidang kita. Silakan multimedia boleh dibantu. Shalom semuanya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Mari katakan bersama saya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita bangga karena kita bijaksana. Jangan kita bangga karena kita kuat. Jangan kita bangga karena kita kaya. Tetapi kalau mau bangga, banggalah dan bersukacitalah karena kita mengenal Dia.
dan memahami Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Artinya, hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang intim. Ini pesan Tuhan yang kuat dalam menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Selain itu, sesuai dengan kesimpulan Kongres Lausanne di Seoul tahun 2024 yang lalu, kita diingatkan, let the church declare and display Christ together. Gereja harus declare dan display Christ bersama-sama. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus. Siapa pribadi Yesus Kristus? Kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia. Jesus for everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus, mewujudkan sifatnya, karakternya, ajarannya. Kita harus menjadi garam dan terang. Hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa di sorga. Roma 14 ayat 17 dan 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Kita diingatkan, dalam melayani Tuhan harus berfokus kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Melayani Tuhan bukan memprioritaskan hal-hal yang duniawi. Kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan dan dihormati manusia. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka syaratnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi harus dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandang kekekalan dan surga. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dalam menyelesaikan target amanat agung tahun 2033, saat ini kita berada di tahun 2025.
Tahun 2025 adalah tahun di mana bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin hebat. Kita berada di akhir dari akhir zaman. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Bahwa hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi yang luar biasa, justru dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2025. Dikatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Dan yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. 5, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya tahun 2025 Tuhan akan banyak berbicara tentang penuaian, yaitu seperti yang sudah disebutkan di atas. Mengenai penuaian jiwa-jiwa, kita sedang berada dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus, Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Tuhan Yesus diingatkan bahwa tugas utama kita tanpa melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2033? Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun dilakukannya amanat agung. Tetapi pada hari-hari ini, justru Tuhan mengingatkan kepada gerejanya bahwa Pentakosta tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang bersepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah salah satu jawaban dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ayat ini bisa diartikan, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu baru tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Jadi kalau target penyelesaian amanat agung tahun 2033, maka kita harus bersiap-siap. Karena waktunya sudah singkat. Saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau berkata Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033, ini alkitabiah.
Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Rick Warren yang juga percaya bahwa target penyelesaian amanat agung tahun 2033, pada tahun 2007 membentuk kelompok yang bernama Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung. Ada 4 hal yang dia lakukan, yaitu yang disebut dengan 4B. B pertama, Bibles. Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. Yang kedua, believers. Memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, bodies of Christ. Mengajak gereja-gereja untuk menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, breakthrough prayer. Mengajak setiap orang percaya agar berdoa bagi mereka yang belum percaya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Selain penuaian jiwa-jiwa, maka tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya! Kalau kita melihat kitab Nabi Hagai, maka di sini Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Tuhan menegur bangsa Israel karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, yang pertama, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, dirampok, dan lain-lain. Memasuki tahun 2025, adakah di antara kita yang keadaannya sama seperti orang Israel pada waktu itu? Kalau kita mau mengalami penuaian berkat secara materi, maka kita harus melakukan seperti teguran Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Mungkin selama ini kita hanya mementingkan rumah kita saja yang dibangun, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Selama ini kita tidak membangun rumah Tuhan yang adalah tubuh kita. Yang kita bangun selama ini hanya kedagingan kita saja. Mari kita bertobat. Kita bangun kerohanian kita menjadi seperti gambar Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi pemenang. Saya percaya kita akan menuai berkat secara materi. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang tersuruh, supaya ku layani hadapan-Mu. Ada pendapat dari sebagian orang bahwa persepuluhan sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini. Alasannya, yang pertama, persepuluhan itu merupakan bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah sekarang ini, memberi untuk Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja,
tetapi kita bisa memberi lebih banyak, termasuk memberi seluruh hidup kita. Apakah pernyataan ini benar? Ini jawabannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab tentang persepuluhan, maka akan didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persepuluhan sudah ada sebelum zaman Taurat. Ini dilakukan oleh Abraham dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, sebagai gambaran memberi kepada Tuhan. Yang kedua, persepuluhan dalam hukum Taurat diberikan oleh umat Tuhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Yang ketiga, persepuluhan pada masa setelah pembuangan ke Babel. Ketika umat Tuhan tidak setia terhadap perjanjian dengan Allah, maka Allah menegur mereka. Kalau mereka ingin sungguh-sungguh kembali kepadanya, maka mereka harus menunjukkan komitmen, yaitu dengan mempersembahkan persepuluhan dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, persepuluhan pada zaman Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengkritik persepuluhan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak menolak praktik persepuluhannya, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus berkata, yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan, dan yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Yang kelima, persepuluhan pada zaman anugerah masa kini. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita berada dalam zaman anugerah. Sehingga tidak perlu ada aturan-aturan dalam memberi persembahan seperti persepuluhan. Kita bebas memberi, termasuk mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Ini sepertinya baik, tapi tidak benar. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang Tuhan minta kepada kita untuk dipersembahkan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan, apalagi yang lebih besar dari itu, termasuk persembahan seluruh kehidupan ini. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan dipersembahkan dengan respon atas kesetiaan Tuhan. Allah selalu setia dan tetap setia sampai pada hari ini. Karena itu tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Apa berkat yang Tuhan sediakan kalau kita memberikan persepuluhan? Kita akan baca di Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya mau berdoa buat saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Ada berapa banyak di antara saudara berkata amin? Saya percaya Tuhan. Angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya. Melimpah kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji
Mari angkat tangan kita, berbahasa roh, yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Kami saat ini sesuai dengan tema yang Kau berikan kepada kami tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Sekarang terima. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mau saya tambahkan. Kalau tadi dikatakan bahwa kita perlu memikirkan hal-hal yang di atas, ya, dan juga bicara soal perpuluhan. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti. Tolong multimedia tolong dibuka. Di Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ya, saya akan bacakan demikian bunyinya Bapak Ibu sekalian. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya apa? Di sini dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan di sorga. Dan ini saya katakan kita mulai hari ini kita lebih juga memikirkan hal-hal yang di atas. Orang bekerja tentunya benar, cari uang itu pasti. Tapi kita mau belajar sungguh-sungguh bagaimana hidup yang kekal. Kita mengalami pertobatan dan kita perlu memikirkan hal-hal yang di atas. Ayat yang ke-21 demikian juga bunyinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya apa? Tadi seperti kita bilang soal hati. Tuhan mau minta membentuk hati kita. Ya, dikatakan juga apa? Selidiki hatiku. Mungkin Bapak Ibu pernah menyanyikan lagu sering kali. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Artinya apa? Dikatakan apa? Di mana hartamu, di situ juga hatimu berada. Lalu ayat yang ke-22 saya boleh tambahkan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya apa? Kalau kita bilang hati, mata, artinya apa? Kita punya hati dan motivasi dalam melayani Tuhan, itu harus benar. Kita ikut Tuhan harus benar. Motivasi apa kamu ikut Tuhan? Apakah karena kamu mau diberkati? Atau kamu mau menunjukkan bahwa kamu mengasihi Tuhan? Tentu Bapak Ibu sekalian, soal berkat tentu adalah hal yang otomatis kita peroleh kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi kita harus punya motivasi dan tujuan yang baik untuk ikut Tuhan. Ayatnya ke-23 demikian bunyinya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita hari-hari ini banyak sekali dipertontonkan. Korupsi di mana-mana. Saya melihat banyak sekali orang mencari uang dengan hal yang tidak benar. Itu sama yang tadi dikatakan apa? Manusia akhir zaman itu dikatakan cinta akan uang. Bahkan mereka menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Kenapa? Karena hatinya udah gelap. Motivasinya nggak benar. Dan ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang soal namanya mengingat akan menyenangkan hati Tuhan, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan di sini? Angkat tangan. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana menunjukkan buah pertobatan kita, dan juga perihal mengumpulkan harta di surga, yang Tuhan mau, kita lihat lakukan hukum yang terutama untuk hidup kekal. Saya akan bukakan ayat di Lukas 10 ayat 27. Ini adalah hukum yang terutama. Artinya apa? The whole Alkitab. Ini adalah ayat yang saya bilang hukum Tuhan yang terutama. Ayo kita lihat sama-sama. Di Lukas 10 ayat 27 demikian bunyinya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum Tuhan yang terutama. Kalau kita melihat yang pertama apa? Kasihilah Tuhan. Kalau orang mengasihi, itu intinya apa? Orang yang mencintai. Betul ya? Kalau orang mencintai itu tentu ada pengorbanan. Betul enggak? Siapa yang pernah mencintai seseorang? Tentu ada yang namanya pengorbanan. Bahkan ada dikatakan, kamu bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kalau kamu mengasihi, pasti memberi. Mungkin orang hanya memberikan tanpa mengasihi karena terpaksa. Wah, dipaksa untuk memberi. Tapi otomatis kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi seseorang yang kita kasih, pasti ingin memberi. Yang diberikan apa? Dengan segenap hati. Yang pertama, segenap hati. Hati apa? Motivasi, perasaan yang timbul dalam hidup ini. Artinya apa? Sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti lagu tadi, menyenangkan Tuhan, bentuklah hati ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, dengan segenap jiwa. Wow, lihat Bapak Ibu sekalian, saya waktu mencari jiwa, apa sih kira-kira arti jiwa? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata jiwa memiliki arti roh manusia yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan seseorang hidup atau nyawa. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan. Artinya apa? Kita serahkan seluruhnya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Berikutnya, dengan segenap kekuatan. Kalau kita ngomong kekuatan, tentu apa? Mungkin secara fisik, kita kuat melayani Tuhan. Kita kuat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa kekuatanmu? Mungkin hartamu. Kamu diberikan kepercayaan Tuhan lebih. Kau diberikan berkat Tuhan yang lebih. Mungkin kau bisa untuk melayani Tuhan. Lalu atau kau mungkin diberikan kedudukan dalam pemerintahan atau di dalam tempat di mana kamu bekerja. Gunakan itu untuk melayani Tuhan. Saya tahu anak-anak Tuhan akan dipercaya lebih. Anak-anak Tuhan akan diberkati lebih. Dan gunakan segala kekuatanmu. Baik tubuhmu, kekayaanmu, kekuasaan, kedudukan yang kamu miliki. Bukan untuk cari nama sendiri. Bukan untuk korupsi. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Dan berikutnya, dengan segenap akal budimu. Kalau kita ngomong akal budi, mungkin kita bisa terjemahkan kepandaianmu, keahlianmu, talentamu yang kamu miliki. Semuanya untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Atau cara berpikir kita, hal-hal yang positif. Bagaimana kita melayani Tuhan. Dan inilah hukum yang terutama. Kalau saya melihat dari ayat ini, dari satu pasal ini, ayat sini saja, kita banyak sekali mengupas bagaimana kita mengikuti hukum Tuhan. Yang berikutnya juga yang jangan diabaikan, seperti dikatakan tadi apa? Mengasihi sesama kita. Wow, haleluya Bapak Ibu. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Di Filipi 2 ayat 3-4. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian supaya kita mengerti maksud Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dari hukum yang terutama ini Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan kita dan jiwa kita dan akal budi. Tapi sekaligus kita mau display Kristus dalam hidup kita dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dari penjelasan di atas, berarti kita apa? Kita harus menggunakan segala yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Segala yang kita miliki. Kekuatanmu, kekayaanmu, talentamu, memperhatikan sesama, ada belas kasihan, mulai peduli dengan gereja, lakukan amanat agung, dan dikatakan apa? Membangun rumah Tuhan. Kita memberi Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Memberi Tuhan bukan karena kita mau minta berkat, tapi memberi Tuhan
kita mengembalikan apa yang milik Tuhan. Dan kita ini sudah diberkati. Bapak Ibu sekalian, saya melihat orang bertanyakan, Pak, bagaimana saya bisa memberi Tuhan? Tuhan tidak perlu apa-apa kok. Ini ada salah satu joke orang berdoa, Tuhan, saya mau ngasih Tuhan. Seorang ini lalu mengambil uang di tangannya. Dia katakan apa? Tuhan, ini uang akan saya lempar ke langit. Kalau uang ini sampai di atas, tetap di atas, itu milik Tuhan. Tapi kalau jatuh di bawah, itu milik saya. Ngerti? Orang itu melempar, Tuhan ini uang buat kamu. Karena jatuh di bawah Tuhan, jadi ini milik saya. Memberi Tuhan bukan begitu. Memberi Tuhan adalah apa? Mencintai pekerjaan Tuhan. Amanat agung bukan dari tugas seorang gembala atau pengerja saja. Tapi setiap orang Kristen punya tanggung jawab untuk menyelesaikan amanat agung. Tahun ini kita akan mengalami penuaian. Dan saya percaya, mungkin hari ini kau merasa tidak percaya. Tuhan, aku gak cukup, aku aja kurang kok. Dan Tuhan katakan, ujilah aku Tuhan. Dia diminta Tuhan untuk ujilah Tuhan. Tuhan minta diuji loh. Kalau dia tidak mencurahkan tingkap-tingkap langit, belalang pelahap akan dihilangkan. Tidak ada pengeluaran yang tidak. Tidak ada biaya yang mungkin tidak terpikirkan. Dan ini apa yang Tuhan mau, yang saya coba bisa terjemahkan dengan apa yang Gembala Sidang kita katakan. Tahun ini walaupun tahun yang sulit, tapi akan ada penuaian buat orang-orang percaya. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Kiranya kita mau melihat, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar mengasihi orang-orang di sekitar kita yang mungkin kekurangan? Ini yang Tuhan mau. Seperti halnya salib, bagian ke atas adalah mengasihi Tuhan. Bagian ke samping kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Hari ini, tahun ini, kita harus mengalami penuaian. Setiap jemaat di tempat ini harus diberkati berlimpah-limpah. Karena Tuhan janji Tuhan dan kita lakukan bagian kita. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima perjamuan kudus. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Sekali lagi kami boleh ingat kembali akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk dosa kami. Ampuni kami. Saya minta pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Tuhan, berkati roti dan anggur ini. Biar melalui roti dan anggur ini kami ingat kembali akan kebaikan Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib, menebus setiap dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami sambut keselamatan darah Yesus. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Mari jemaat dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan, Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini yang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Berkati, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur. Terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau melihat anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan karena putus pengharapan. Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa untuk persembahan yang Bapak Ibu akan tabur. Bisa ditaruh, nanti akan masukkan di amplop, dimasukkan di kotak belakang atau melalui QRIS yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, atau mesin edisi yang ada di belakang. Saya akan berdoa. Mari angkat amplop kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mendengar Tuhan setiap firman yang kami boleh dengar Tuhan. Kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi pelaku firman itu sendiri Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Biar setiap apa yang kami tabur Tuhan akan menuai berlipat kali ganda. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan setiap benih-benih yang kami tabur ini Tuhan akan memuliakan nama Tuhan, akan membuat Tuhan kerajaan surga semakin besar, dan kami percaya nama Yesus ditinggikan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah kasih buat kami, dan kami Tuhan, kami belajar untuk setia. Melalui hal yang kecil Tuhan akan percayakan lagi hal yang jauh lebih besar lagi. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, ekonomi yang baik, keluarga yang baik, dan kami tolak segala belalang pelahap yang akan mengganggu keuangan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan menabur dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati. Amin. Saya boleh lihat tangan-tangan yang siap menuai? Kita semua menuai. Sebelum kita masuk ke dalam pengumuman, ada yang mau diundi? Ini momen yang ditunggu-tunggu biasanya, walaupun cuma semenit tapi penting. Silakan. Shalom saudara-saudara, ini waktunya kita untuk mengundi kuis Alkitab. Yang tetap menang boleh tetap mengirim. Ini ada sedikit penurunan, aku lihat beberapa yang menang nggak ngirim lagi. Boleh ngirim lagi, tadi pagi Ibu Peti dia menang 3 kali. Tapi memang ada yang belum pernah menang juga ada. Jangan dilihat dari ya, ini kegiatan yang menyenangkan kayak game, tapi kita juga baca Alkitab, kita jadi pada pengetahuan tentang Alkitab. Saya minta Ibu buat ngambil, silahkan. Iya. Pemenang Ibu Yeni, ada nggak? Ibadah pagi, oke, berarti diambil lagi. Ibu silahkan ambil. Aduh, ini juga pernah menang ini. Ibu Endang. Silahkan Pak Ari. Ini menang lagi nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan Bu Endang, harus berkati. Jangan pernah menyerah, tulis terus, menang gak menang kamu dapat pengetahuan firman Tuhannya ya. Semangat, tetap semangat, Yesus berkati. Ada satu lagi, kita juga setiap bulan kita akan ganti pengumumannya. Sudah ada beberapa dari jemaat kita pernah baca pengumuman, pengerja juga ada. Yang ini nanti ada dari sekolah minggu. Kalau ada yang kapal kita minta ya, kalau misalnya pengen untuk jadi pembaca pengumuman boleh menghubungi pengerja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada audisi ya Pak? Oh, daftar. Oke, sebentar kita pengumuman, dan juga ada yang mau disampaikan. Ibadah di akhir bulan ini di tanggal 30 Maret itu hanya 1 kali ya, di jam 9 ya, karena lebaran banyak mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, jadi kita satukan ibadahnya jadi ibadah gabungan di jam 9. Silakan Kakak Multimedia. Shalom jemaat GBI Gading Residence yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda.
Kami mengundang opa, oma, bapak, ibu, kakak, dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan 10. Setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda silahkan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang opa, oma, bapak, dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan konseling baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan ucapan syukur dan perawatan gereja Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Waduh, ini kayaknya semangatnya udah mulai menipis ya, udah mau pulang. Coba saya ulang sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya mau menyebarkan semangat teman-teman pemuda di sini, amin. Berapapun usia kita, kita percaya Tuhan akan selalu memberkati kita lewat firman-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara, ada sedikit pengumuman tambahan. Kembali di tahun ini kami dari Youth GBI GNR mengadakan retret semalam yang akan dilaksanakan di Villa Agave pada tanggal 1 sampai 2 April nanti. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki anak-anak ataupun kenalan atau keponakan yang berada di jenjang sekolah SMP, SMA, atau kuliah, atau sudah mulai bekerja, boleh sama-sama diajak ke acara ini. Dan tahun ini kami mengangkat tema Grow atau bertumbuh, karena kami sama-sama rindu supaya teman-teman pemuda kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Nah, untuk tahun ini biaya pendaftaran dikenakan dengan harga 150.000 hanya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah hari terakhir kita memberikan harga spesial yaitu 150 bagi teman-teman yang mau mendaftar. Kalau udah lewat dari hari ini, baik dari esok hari atau mungkin 1 minggu 2 minggu ke depan, harganya udah kena jadi 175.000. Nah, di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin anaknya belum daftar atau belum membayar tapi sudah daftar, boleh sama-sama mendaftar dan juga dibayar hari ini, karena hari ini adalah batas terakhir
harga spesial kita Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu bisa menghubungi nomor yang tertera di sini atas nama Kak Cica ataupun saya Livia, ataupun Bapak Ibu Saudara boleh daftar di depan. Kami menyediakan pendaftaran secara langsung dari via form. Bapak Ibu Saudara boleh isi ataupun nanti juga boleh mengontak kami via WhatsApp begitu. Baik Bapak Ibu Saudara, dan untuk acara ini kami juga menyediakan amplop di belakang apabila ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin rindu untuk menabur atau mungkin memberikan subsidi kepada teman-teman pemuda kami. Bapak Ibu Saudara boleh masukkan ke dalam amplop khusus acara ini yang akan kami alokasikan untuk memberkati teman-teman kami sekalian. Kemudian yang kedua, kami ada acara Worship Night, dan ini acara yang terbuka untuk umum ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun ini dilayani oleh teman-teman pemuda kami, tapi ini adalah acara yang dibuka untuk umum. Jadi Bapak Ibu Saudara, opa oma, anak cucu semua boleh hadir di tempat ini. Dan tahun ini tema yang diangkat adalah kuat di dalam Tuhan, karena kita mau sama-sama mengalami pertumbuhan yang menguatkan kita, menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Dan untuk acara ini akan dilayani oleh Pak Hari dan juga tim pemusik dari Youth GBI GNR. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, acara yang diadakan hari Jumat, jadi 5 hari dari sekarang, yaitu bertepat di jam 7:30 sampai jam 9, kurang lebih 1 sampai 1,5 jam Bapak Ibu. Dan untuk acara ini dikenakan biaya pendaftaran 20.000 untuk snack dan minum. Namun apabila ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki anak berusia 12 tahun ke atas, itu juga akan dikenakan biaya pendaftaran. Tapi kalaupun misalnya tidak mau membayar, tetap dipersilakan masuk tapi tidak akan mendapat snack, begitu Bapak Ibu Saudara. Baik, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari Jumat nanti tidak ada kegiatan. Kita mau sama-sama rindu untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Kita mau sama-sama dikuatkan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama hadir di acara ini untuk sama-sama melayani dan merasakan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati, kita berdoa syafaat sebelum kita pulang terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau siang ini kami boleh berkumpul bersama, beribadah bersama di tempat ini, dan ibadah ini berjalan dengan baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pernyataan-Mu sampai saat ini Tuhan Yesus. Saat ini kami bersatu hati Tuhan mendoakan negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Tuhan, serta jajaran menterinya semua Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau tuntun perekonomian Indonesia ini Tuhan berjalan dengan baik Tuhan, dengan stabil Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, banyak berita dunia yang kurang baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami melekat padamu Tuhan, pernyataan-Mu sempurna untuk langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun kami Tuhan ke depannya terus dan terus Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Kau kirimkan jiwa-jiwa-Mu Tuhan untuk datang terus ke tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Niko dan wakil-wakilnya Tuhan, untuk Pak Kiki Haryadi dan wakil-wakilnya Tuhan. Juga kami berdoa terutama untuk gembala setempat Pak Hari Nugroho dan istrinya Tuhan. Kau berikan dia visi misi-Mu Tuhan Yesus, supaya gereja ini menjadi saksi berkat daripada-Mu Tuhan, mewartakan firman-Mu di komplek GBI GNR ini dan sekitarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak orang akan mengenal Engkau Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga Tuhan orang-orang yang sudah memberikan persembahan untuk gereja ini Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan, Kau lebih dulu memberkati kami Tuhan, dan kami mengembalikannya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang hari ini mengambil tempat untuk pelayanan Tuhan, dari WL, singer, musisi, multimedia, asyir Tuhan, kolektan dan semuanya Tuhan, tim doa juga Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus
Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, Oh, ya, pulanglah. ya. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui persekutuan manis dengan Roh Kudus. Dan Tuhan akan menjaga, memelihara engkau mulai hari ini dan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu dan keluarga demi keluarga. Dan Yesus senantiasa akan menjaga engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.